Bukan saya mengatakan ya. Rasul kita Muhammad SAW mengatakan yang namanya tatayur itu syirik. Tatayur itu syirik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi salawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk memenuhi panggilannya dalam rangka melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan duduk sejenak dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Pada malam hari ini yang seharusnya kita menuntaskan kitab kecil yaitu Sifat Ibadur Rahman, namun izinkan kami menyelinginya dengan kajian tematik yang berkenaan dengan keberadaan kita di bulan Al-Muharram. Maka sementara kajian kita pada malam hari ini kita bahas mengenai keutamaan bulan Al-Muharram. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui bahwasannya bulan Al-Muharram ini termasuk di antara bulan-bulan haram, yaitu bulan-bulan yang mulia. Maka seharusnya kita gembira dan senang berada di bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan haram. Allah nyatakan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Quran surah At-Taubah ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan, jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka jangan kalian zalimi atau aniaya diri kalian di keempat bulan haram itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Quran surah At-Taubah ayat 36 ini tidak disebut rincian 4 bulan haram itu. Adanya terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya zaman atau waktu telah berputar sebagaimana keadaan dia sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Salasun mutawaliyatun, 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan satunya lagi Rajab, kaum Mudhar, suatu kaum yang memang dikenal sangat memuliakan bulan Rajab. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang mana Rajab itu terletak di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 2 dalil ini menunjukkan bahwasannya bulan Muharram
termasuk di antara bulan haram. Kata haram di sini artinya yaitu haram dari segala perbuatan tercela, ya, segala perbuatan nista, ya, dan dosa. Ini bulan-bulan haram. Sebagaimana tanah haram, ya, ada Makkah dan Madinah yang diharamkan di sana segala perbuatan nista dan tercela. Bukan berarti di luar koridor itu perbuatan haram boleh. Tidak demikian. Akan tetapi apa? Jika dilakukan di tempat-tempat yang ditekankan keharamannya, maka bobotnya itu lebih besar dosanya, ya. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu haram, yaitu di sini adalah bulan haram. Maka penekanan di sini menunjukkan bahwa dosa yang dilakukan di bulan-bulan tersebut lebih besar, ya, nilainya, bobotnya. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan wa ja'ala dzanba fihin a'zam wal 'amala as-salihah wal ajra a'zam. Allah jadikan dosa yang dilakukan oleh seseorang di keempat bulan haram tadi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka nilainya lebih besar, lebih berat. Demikian pula amalan soleh dan pahala Allah lipat gandakan juga. Allah lipat gandakan juga, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Di samping Allah membuat, ya, dosa yang dilakukan seseorang dilakukan di waktu-waktu yang terhormat itu lebih besar, maka amalan soleh yang dilakukan di waktu-waktu tersebut juga lebih besar. Namun kita berhati-hati jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, bahwasannya antara dosa dan pahala itu ada bedanya. Bedanya di mana? Kalau dosa sudah pasti tercatatnya, sedangkan pahala belum tentu. Belum tentu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena masih dinilai dari aspek-aspek seperti keikhlasan, ya, dan kesesuaiannya dengan tuntunan. Adapun dosa, maka itu sudah tercatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berbuat dosa enggak butuh yang namanya ikhlas. Ya. Begitu kita berbuat dosa maka tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita harus berhati-hati. Bukan berarti di bulan-bulan haram kita itu menjadi orang yang seperti malaikat, ya, enggak punya dosa, suci bersih. Tidak begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kullu bani Adam khata'un. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Setiap bani Adam itu dia bakat berbuat salah. Dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah dia yang bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita masih menyandang gelar manusia, pasti ada suatu saat kita terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Namun yang membedakan antara yang takwa dengan yang tidak adalah yang takwa pasti akan segera kembali kepada Allah, bertaubat, menyesali dosa-dosanya. Allah sebutkan di antara ciri orang bertakwa di Quran surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfirullaha lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah
wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang bertakwa itu di antara cirinya apabila mereka berbuat fahisyah. Fahisyah di sini dosa besar. Au zalamu anfusahum, atau dosa di bawah dosa besar, yaitu menzalimi diri sendiri. Zakarullaha, mereka kemudian ingat Allah. Ingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Fastaghfirullaha, maka mereka mohon ampun kepada Allah, istighfar. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Ya, siapa yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka kemudian tidak meneruskan atau melanjutkan ya perbuatan dosanya itu. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu bahwasanya Allah Maha menerima taubat dan Maha mengampuni. Ya. Jadi ini orang bertakwa itu bukan yang suci dari dosa dan kesalahan. Namun tatkala dia terjatuh dalam dosa ataupun kesalahan, dia segera bertaubat kepada Allah, tidak kemudian mengulur-ngulurnya. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain bulan Al-Muharram adalah bulan yang haram tadi, yaitu yang suci dan mulia, ada keutamaan yang lain. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda Rasulullah SAW, afdalus siyami ba'da ramadana syahrullahil muharram, wa afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Seafdol-afdolnya, seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Dan seafdol-afdolnya salat setelah salat faridah, salat fardu, adalah salat malam, salat lail. Hadis riwayat Muslim. Jadi disebutkan di dalam hadis ini secara tegas bahwasannya bulan Muharram itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menambah keistimewaan daripada bulan Muharram ini. Selain dia bulan haram, dia pun juga bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hal-hal lain yang ketika dia dinisbatkan kepada Allah maka menjadi mulia. Kita tahu bahwasanya baitun, rumah. Ada banyak rumah di muka bumi ini. Tapi ketika disebutkan Baitullah, maka rumah itu mulia. Itu masjid. Baitullah, rumah Allah. Masjid. Dan ini penting untuk kita sosialisasikan. Masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum muslimin akan terbangun semangatnya untuk sering-sering mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengunjungi rumah-rumah orang-orang yang dia anggap penting. Coba lihat ketika Lebaran Idul Fitri. Banyak orang sibuk untuk mengunjung ke rumah-rumah. Alhamdulillah, ini bagian daripada memperkuat tali ukhuwah, ziarah satu sama lain. Tapi jangan lupa untuk mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lebih semangat menjadi tamu orang penting ketimbang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala di masjidnya. Ya, penamaan ini yang perlu kita tanamkan kepada sesama, terutama anak-anak. Ya, anak-anak kita bangun perasaan mereka, pengagungan mereka terhadap masjid. Ini adalah rumah Allah. Ya, baik. Kemudian juga kita dapati contoh-contoh yang lain selain Baitullah tadi, kitab misalkan kitabun. Ada banyak kitab di muka bumi ini, tetapi begitu kita dengar kitabullah, yaitu Al-Quran,
maka dia kitab yang termulia. Abdullah, hamba Allah. Abdun itu budak, budaknya Allah. Ada banyak budak di dunia ini, ya. Atau banyak hamba sahaya. Ada hamba rupiah, ada hamba rupiah. Itu hamba yang ya mengejar rupiah tok, enggak pernah mengejar akhirat. Kalau dalam hadisnya kan hamba dinar, ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Mata uang di saat itu. Artinya dia yang orientasinya hanya dunia, dan dunia. Akhiratnya enggak dia kejar. Ada pula hamba nafsu, budak nafsu. Dia yang selalu apa? Ya, mengutamakan hawa nafsunya. Nah, ketika Abdullah, hamba Allah, maka inilah status yang mulia di antara hamba-hamba yang tadi. Menjadi Abdullah, hambanya Allah. Dan Ibadur Rahman, ya, kajian kita di pertemuan sebelumnya dan insya Allah yang akan datang. Bagian kedua, Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Ini nisbat yang mulia. Baik. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam As-Suyuti menjelaskan tentang penamaan Al-Muharram ini adalah nama yang diberikan oleh Islam. Nama yang diberikan oleh Islam. Sebelumnya Al-Muharram belum ada, yaitu di masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang menamai bulan Al-Muharram dengan nama Safarul Awwal. Safar Al-Awwal. Nanti Safar berikutnya namanya Safarus Tsani. Ada Jumadal Ula, Jumada Tsaniyah. Ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Nah, itu Safar juga demikian. Safarul Awal dan Safarul Tsani. Lalu ketika Islam datang, maka itu diganti menjadi Muharram. Bulan Al-Muharram, ya, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ya baik. Zaman sekalian dimuliakan Subhanahu wa taala, jadi kita saat ini sama-sama berada di bulan tersebut. Kita bersyukur kepada Allah, kita merasa ini suatu nikmat besar berada di bulan yang mulia. Bulan yang menjadi kesempatan kita untuk menambah amal soleh. Karena tadi apa? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kita ditekankan dengan sangat untuk menjaga diri dari dosa dan maksiat. Dan ini kan positif untuk kita. Jangan disangka apa ini pengekangan, enggak begitu. Ini positif untuk kita semuanya apa? Berlatih diri untuk lebih baik. Mengevaluasi apa saja kebiasaan buruk yang selama ini ya yang kita lakukan, saatnya kita berbenah. Dan 1 bulan ke depan, Masya Allah, ini kan kita mengalami yang namanya latihan. Bukankah seseorang itu kalau mau berubah, dia latihan. Tidak bisa sekejap ya, orang paham, oh begini yang benar. Besok langsung berubah? Belum tentu. Bagaimana bertahun-tahun dia dalam keadaan yang buruk, langsung berubah dalam sekejap? Nah, ini sulit, kecuali orang-orang yang diberikan ya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada umumnya ya butuh proses orang untuk baik. Latihan. Nah, disinilah kita di bulan Al-Muharram. Bahkan 2 bulan sebelumnya, Dzulhijjah dan Dzulqa'dah. Kesempatan emas kita untuk ya ngerem dengan rem yang cakram ya. Baik. Ma'asul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu tentang keutamaan atau keistimewaan bulan Al-Muharram. Kita perlu juga membahas dalam pertemuan ini mengenai suatu amalan khusus. Amalan khusus yang mari kita sama-sama niatkan untuk mengamalkannya. Insya Allah kita paham semua dan antum-antum sekalian praktisi dalam amalan khusus ini. Amalan tersebut adalah puasa Asyura yang dikerjakan pada tanggal 10
Muharram. Hari apa kira-kira? Jumat. Hari Jumat, tanggal 10 Muharram. Monggo dicatat dan niatkan untuk melaksanakannya. Dan ini puasa sunnah, bukan wajib ya. Puasa as-sunnah. Mari kita simak keutamaan daripada puasa ini. Rasulullah SAW suatu kali pernah datang ke Madinah. Lalu beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Ya, ini ada faedah jamaah bahwasannya ketika di Madinah Rasulullah SAW yang membangun kota Islami, ya, yaitu di Madinah, maka disebut dengan Madinah An-Nabawiyah. Itu yang lebih tepat ketimbang Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi. Meskipun demikian, kaum muslimin berdampingan hidup dengan orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi selamat mereka dari gangguan kaum muslimin. Kan di dalam Islam punya aturan bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Ketika mereka non-muslim ini adalah orang-orang yang termasuk golongan yang zimmi atau mu'ahad atau mu'ahad, ya, yaitu orang yang memiliki perjanjian tidak melakukan perbuatan onar misalkan di perkampungan kaum muslimin, ya. Dia membayar upeti, ya. Selama mereka dalam koridor seperti itu, maka darah dan harta mereka terjaga. Bahkan Nabi SAW mengancam keras, man qatala zimman lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, mereka orang kafir yang mendapatkan apa? Suaka, perlindungan dari kaum muslimin selama mereka mentaati apa? Ya, SOP ataupun peraturan yang dibuat oleh kaum muslimin. Kalau dibunuh mereka tanpa alasan yang benar, maka tidak mencium apa? Bau surga, kata Nabi SAW. Yang dibunuh adalah harbi, orang kafir yang mereka menyerang, yang mereka menumpahkan darah kaum muslimin, merusak kehormatan kaum muslimin. Itu baru kemudian, ya, kita lakukan tindakan. Ya. Adapun selama tidak demikian, maka ya, sebagaimana Nabi SAW berdampingan hidup dengan orang-orang Yahudi. Informasi seperti ini sangat penting untuk kita sosialisasikan agar apa? Agar ya kaum muslimin hidup dengan harmonis, ya, di negara yang aman. Bagaimana akhlak dan adab mereka berdampingan dengan orang-orang yang non muslim yang mereka mendapatkan apa? Izin tinggal oleh pemerintah kita. Mereka tidak menyerang kita secara fisik, ya. Karena kalau secara pikiran, ya, kita rasakan sama-sama ada serangan itu dari aspek pikiran, ya, perang pemikiran. Tapi juga kita harus balasnya juga dengan pemikiran, dengan ilmu dan hujjah yang kuat, yang ilmiah. Nah, di dalam hadis ini orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura tanggal 10-nya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, ini hari apa kok kalian berpuasa? Lantas mereka menjawab, ini hari besar, ini hari agung. Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya di hari ini, tanggal 10 Muharram. Dalam waktu yang bersamaan pula Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka Musa berpuasa di hari ini dalam rangka bersyukur kepada Allah, kata mereka. Fanahnu nasumuhu. Maka kami, kata orang Yahudi, kami berpuasa juga. Apa respon Nabi SAW? Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak, lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Ya, jelas ya. Kita umat Islam lebih unggul karena kita beriman kepada semua nabi.
Sedangkan mereka hanya sebatas kepada Nabi mereka Musa. Sedangkan setelahnya Nabi Isa mereka tidak mengimaninya. Mereka juga tidak beriman kepada Nabi terakhir, Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyuruh ya umatnya untuk berpuasa di tanggal tersebut. Baik. Keutamaannya, ketika Nabi SAW ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura, Nabi bersabda, yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura akan menghapus dosa setahun sebelumnya, setahun lalu. Dosa-dosa akan diampuni. Dosa-dosa apakah itu? Dosa-dosa kecil, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa besar itu hanya terampuni dengan taubat, Adapun dosa-dosa kecil yang kita belum sempat bertaubat darinya, itu terhapuskan dengan ini. Dan siapa di antara kita yang bisa menghitung dosa-dosa kecil? Karena saking kecilnya, itu biasanya banyak, kita nggak mampu. Nah maka dengan berpuasa Asyura ikhlas karena Allah, ini akan menghapus dosa setahun sebelumnya. Ya, dosa-dosa setahun sebelumnya. Kenapa kita tidak bergembira dengan keutamaan ini, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kemudian di riwayat yang lain terdapat sebuah keterangan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, demikian juga para sahabatnya, sekelompok sahabat datang kepada Nabi SAW menyampaikan berita, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Wahai Nabi, hari ini adalah hari di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sangat mengagungkannya. Ya. Apa faedah dari berita para sahabat ini? Faedahnya jamaah di muka Subhanahu wa taala, ini merupakan potret pendidikan Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya, yaitu semangat menyelisihi orang-orang di luar Islam, Nasrani dan Yahudi. Bukan sama dengan mereka, tapi harus menyelisihi dalam arti yaitu kekhususan mereka, ritualkah ya, ibadah mereka, ciri khas mereka, itu harus kita selisihi. Ya. Kenapa Islam ini unggul? Punya identitas sendiri. Kalau kita beridentitas dengan Islam, maka Islam akan unggul. Bangsa tidak akan maju kalau dia dalam keadaan apa? Meniru atau mengekor. Ekor itu di belakang. Dia akan pernah maju dan unggul. Dan Islam itu unggul. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya. Nah, identitas kita sebagai seorang muslim ini membedakan kita dengan mereka. Setelah mendapatkan berita demikian, Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna yaumat tasi'." Kalau begitu, tahun depan insyaallah kita puasanya di tanggal 9. Tasi'. Kemudian dinamai dengan Tasu'a, hari ke-9-nya. Lalu yang meriwayatkan ini adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW belum sampai ke tahun depan beliau sudah wafat. Taib, hadis riwayat Muslim. Dari sini jamaah di Mekah Subhanahu wa taala, para ulama menerangkan teknis kita berpuasa sunnah di bulan Muharram. Bagaimana caranya? Dua-duanya kah atau salah satunya? Hal ini sudah dibahas oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan yang lainnya. Ada tingkatan-tingkatan orang berpuasa di bulan Muharram. Tingkatan yang pertama, dan ini yang paling baik, adalah ia yang berpuasa 2 hari tersebut, Asyura dan Tasu'a, 9 dan 10. Jadi 10-nya hari Jumat besok, maka Kamisnya
kita upayakan untuk berpuasa juga. 2 hari berpuasa sunnah. Ya. Dan ini ada hikmahnya kalau kita berpuasa dua-duanya. Di antara hikmahnya adalah ya, kita memiliki semangat untuk apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka berpuasa hanya di tanggal 10 Muharram saja. Ya, kita mendapatkan itu. Sebagaimana puasa khusus hari Jumat itu kan nggak boleh, dilarang. Tidak boleh kita berpuasa khusus hari Jumat saja tanpa diselingi dengan hari sebelum atau sesudahnya. Kalau kita umpamanya berpuasa ya ya puasa mutlak yang tidak berkenaan dengan hari ya, di Kamisnya dan Jumatnya kita boleh berpuasa. Walaupun ada Jumatnya. Kenapa boleh? Karena kita mengiringnya dengan puasa di hari lainnya. Tetapi kalau mengkhususkan puasa di hari Jumat saja, maka ini dilarang. Kecuali kalau apa? Kalau itu ada momentumnya. Seperti besok adalah 10 Muharram, tepat jatuh di hari Jumat, maka ini tidak mengapa. Kalau kita hanya berpuasa, mampunya cuma 1 hari di tanggal 10 saja, itu diperbolehkan sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Mawardi di dalam Al-Insaf, seorang ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Beliau mengatakan la yukrah ifradul ashir bisiyam ala sahih minal madhab. Tidak dimakruhkan. Jadi tidak makruh orang yang berpuasa hanya di 10 Muharram saja. Tidak makruh, ya. Sebagaimana pula dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, jadi ini tingkatan yang pertama kalau kita hanya berpuasa di puasa yang terbaik adalah 2, ya, 9 dan puasa dan tanggal 10-nya. Kalau jika tidak mampu, maka kita bisa memilihnya sesuai dengan kondisi kita. Jika ditanyakan bagaimana dengan tanggal 11-nya, pasca Asyura tanggal 11-nya. Memang terdapat hadis sumu, ya, berpuasalah kalian di Asyura dan selisilah Yahudi dengan puasa sebelum atau dengan sesudahnya. Jadi cara menyelisihnya adalah dengan berpuasa sebelum tanggal 10 atau kalau nggak bisa ya setelahnya, itu tanggal 11-nya. Hadis ini didhaifkan oleh banyak ulama, namun jika kita melakukannya dibolehkan berdasarkan hadis umum yang kita sebutkan di muka tadi. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrillahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Ya, jadi tidak mengapa kita melaksanakan puasa di tanggal 11-nya. Baik. Ini mengenai teknis kita berpuasa di Asyura. Nah, hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada maklumat yang sangat penting untuk kita munculkan dalam kajian ini mengenai sikap kita terhadap bulan Al-Muharram. Lebih tepatnya sebagian kita terhadap bulan Al-Muharram yang dianggap sebagai bulan yang petaka, bulan yang sial, ya. Bulan yang di sana ada keburukan-keburukan. Maka ini perlu kita kembalikan kepada syariat, kepada agama kita. Bagaimana Islam, ya, mendudukkan perkara Al-Muharram ini, ya. Jika kemudian kita mendapati hal yang berseberangan dari budaya ataupun adat istiadat, tetap kita kembalikan kepada syariat. Maka kita dapati jamaah di Allah Subhanahu wa taala bahwasannya syariat menjelaskan yang namanya waktu, baik itu hari atau pekan atau bulan atau tahun, ia adalah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam arti memberikan keburukan ataupun manfaat. Waktu adalah makhluk Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kalau kita
menisbatkan keburukan dalam waktu, maka ini ternyata berkesamaan dengan orang yang di luar kita. Mari kita simak di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. Al-Jasiyah ayat 24. Allah taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilmihim hum in hum illa yadhunnun." Dan mereka orang-orang musyrik dan orang-orang kafir itu berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita selain ad-dahr, yaitu waktu atau masa. Jadi mereka sandarkan apa? Kebinasaan kepada waktu ataupun zaman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sekali-kali mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Jadi kita tidak diperkenankan ya menisbatkan hal-hal buruk kepada waktu, entah itu hari ataupun pekan, bulan, ya tahun atau abad dan yang semisalnya. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Manusia menyakiti aku, kata Allah. Dengan apa? Yasubbud dahra. Mereka mencaci maki waktu, mencela waktu. Ya, atau menisbatkan hal-hal buruk kepada waktu. Wa anad dahru, aku adalah waktu. Maksudnya adalah aku yang mengatur masa dan waktu. Jadi kalau kita mencela waktu, menisbatkan buruk ya kepada waktu, itu sebetulnya secara tidak langsung ya kita menisbatkan hal buruk kepada yang mengatur waktu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Uqallibul laila wan nahar, aku yang mengatur malam ya dan siang menjadi silih berganti. Ya, ini jamaah sekalian dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan sampai apa? Ya, menisbatkan hal-hal buruk kepada waktu, terutama bulan Al-Muharram ini. Ini bukan bulan yang sial ataupun pamali ya, kualat ya, dan yang lain sebagainya. Bahkan keyakinan semacam ini secara tegas Nabi SAW melarangnya. Yang disebut dengan tatayur. Tatayur adalah perbuatan menisbatkan hal buruk kepada sesuatu yang nggak punya hubungan kauni ataupun syar'i. Ini penjelasan ulama. Apa yang disebut kauniyun? Kauniyun adalah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, adalah yang sifatnya logis, empiris atau saintifik. Dan syar'i adalah yang sifatnya di nas, ada dalilnya di dalam syariat. Contoh, kalau orang merasa sial, kualat karena berkata-kata buruk sama orang tua, ini dibenarkan. Merasa apa? Kualat, apes, atau ada hal buruk akan menimpa dia karena durhaka sama orang tua atau berkata-kata buruk sama orang tua. Ini dibenarkan karena ada dalil syar'inya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk dicepatkan, untuk disegerakan bagi pelakunya ya di dunia, sembari tetap nanti juga dibalas di akhirat. Jadi jangan disangka apa? Itu hukuman disegerakan di dunia, nanti di akhirat sudah bersih, enggak. Yaitu dosa al-baghyu, zalim kepada sesama, kepada orang lain. Wa qati'atir rahim, dan dosa memutus tali rahim. Dan yang paling parah dosa memutus tali silaturahim adalah kepada orang tua, bapak dan ibu kita. Karena mereka orang yang paling berhak untuk kita jalinkan silaturahim. Ketika kita durhaka,
maka hukumannya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tunggu waktu. Ya. Tinggal tunggu waktu saja. Nah, kalau kita merasa kualat dengan hal itu maka dibenarkan karena ada dalil syar'inya. Adapun yang sifatnya kauni, scientific, empiris, logis itu, contohnya kita kalau habis main kotor-kotor, langsung makan umpamanya akan timbul apa? Penyakit. Nah, ini kan scientific, ada hubungannya. Baik. Dan contohnya banyak sekali tentang hal itu. Dua koridor ini akan menjadi ukuran kita. Apakah kita bertatayur atau tidak. Kalau keluar dari dua koridor ini, maka bertatayurlah itu. Nabi SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Bukan saya mengatakan ya. Rasul kita Muhammad SAW mengatakan, yang namanya tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Beliau mengulangnya 2 kali. Dan 2 kali pengulangan ini ada dalam bahasa Arab disebut dengan penekanan, penegasan. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibu bitawakkul. Di antara kita ya sedikit atau banyak mesti kena yang namanya tatayur, tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Apa maksud kita kena tatayur itu? Dalam arti ada lintasan hati kita. Meskipun kita enggak berbuat, di dalam hati kita sedikit banyaknya ada lintasan seperti itu. Kenapa? Karena lingkungan. Karena apa? Lingkungan. Ada sebuah kaidah mengatakan al-insanu ibnu bi'atihi. Manusia itu anak lingkungan. Lingkungannya kayak apa ya? Kayak gitu. Ya ini meskipun ada anomali, ada pengecualian, tapi umumnya demikian. Nah, kalau kita hidup di lingkungan apa? Orang yang mengkaitkan hal-hal yang enggak ada hubungannya. Semisal apa? Mendengar burung gagak berbunyi, mau malam atau siang di rumah seseorang, tandanya ada orang mau mati. Ya. Kan kebawa tuh sampai besar kita. Wah, ada burung gagak nih. Sudah mulai apa? Agak panik. Nah, tawakal saja kepada Allah. Ini solusinya. Tawakal kepada Allah, maka itu tidak akan membahayakan sama sekali. Ada sebagian daerah yang saya sebut namanya pulung gantung. Jadi kalau melihat cahaya, itu dipastikan bagi masyarakat sana ada yang mati bunuh diri ya dengan menggantungkan dirinya. Maka disebut dengan pulung gantung. Itu keyakinan masyarakat di sana. Ada beritanya, silakan antum cek. Nah, masyarakat komunitas yang banyak ini punya keyakinan seperti itu ya akan berpengaruh. Nah, kalau kita melihat cahaya seperti itu umpamanya ya sudah ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain jamaah di Mekah Subhanahu wa taala. Ya. Angka 13 umpamanya, angka 13. Sebagian orang itu mengatakan angka sial. Angka sial. Kecuali gaji 13, itu enggak sial. Angka 4 jamaah. 4 itu sebagian orang itu angka sial. Kenapa? 4 itu gabungan dari 1 dan 3. Maka di lift yang ini ya ada tuh langsung 1, 2, 3, 5. 4-nya enggak ada. 4-nya enggak ada. Subhanallah. Apa kaitan 4 dengan keburukan? Saintifiknya enggak ada, kemudian syar'inya tidak ada. Ya. Nah, ini akan runyam kalau diterapkan ya. Kita misalkan ada anak keempat, waduh, repot nih gimana anak keempat ya? Mau diapain anak keempat ini? Ya. Mau dihilangkan nyawanya, astagfirullah. Ya. Istri 4, nah ini gimana? Jangan diperpanjang Pak ya, kita lewat aja. Yang ngomong ini bukan praktisi, pengamat saja. Baik. Jadi tatayur seperti ini itu enggak ada hubungannya secara syar'i maupun saintifik. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, orang-orang Arab menganggap bulan Syawal adalah bulan sial. Sehingga mereka enggak mengadakan pernikahan di bulan Syawal. Bagi mereka ada 2 alasan. Yang pertama, alasannya menikahkan di 2 hari raya itu akan berakibat buruk ke depannya. Syawal kan terapit di antara Idul Fitri dan Idul Adha, termasuk yaitu Dzul Qa'dah. Ya. Mereka enggak menikah di bulan itu. Yang kedua, setelah azan insyaallah taala. Monggo azan dulu. Nanti kita lanjutkan beberapa menit.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Kita lanjutkan jamaah sekalian dimuliakan Subhanahu wa taala tentang tadi orang-orang Arab beranggapan sial terhadap bulan Syawal. Yang pertama karena mereka menganggap menikah di antara dua hari raya itu akan membawa nasib buruk. Alasan yang kedua adalah dari penamaan bulan Syawal itu sendiri. Syawal diambil dari kata syallat an-naqatu aznabaha. Onta betina mengangkat ekornya. Onta betina mengangkat ekornya. Ini dari pengamatan orang-orang Arab ketika mereka mengawinkan onta betina mereka dengan onta jantan, itu ada tandanya. Diterima dan ditolak itu ada tandanya. Dan tanda ditolaknya adalah ekor dari onta betina ini dinaikkan. Maka tertolaklah cinta dari onta jantan. Gak bisa kawin. Maka Syawal diambil dari kata itu, Syawal. Nah, dari pengamatan yang sebetulnya saintifik ini ya, berdasarkan pengamatan mereka, yang enggak saintifik apa? Dibawa ke suasana orang menikah. Ini musimnya onta enggak mau kawin, gitu. Lantas kemudian orang yang menikah di bulan Syawal, ini akan berakibat apa? Buruk ke depannya. Ini gimana ini nyambungnya? Ya kan? Tapi begitulah keyakinan yang beredar di masyarakat. Akhirnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menepis anggapan itu dengan mempraktikkan. Beliau akhirnya menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha di bulan Syawal. Berdasarkan pernyataan Aisyah sendiri di dalam hadis riwayat Muslim, tazawwajani Rasulullah SAW menikah denganku fi Syawal, di bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal, dan juga membina rumah tangga dimulai di bulan Syawal juga. Kan ketika menikah dengan Aisyah usianya masih kecil. Kemudian membina rumah tangganya ketika genap usia baligh di bulan Syawal. Fa ayu nisa'i Rasulillah, siapa di antara istri-istri Rasulullah SAW kana ahdha indahu minni, yang lebih beruntung ya selain daripada aku. Jadi penilaian Aisyah dengan Nabi SAW menikah di bulan Syawal, ya, hanya mendapatkan apa? Keberkahan. Mendapatkan keberkahan. Ya kan apa? Menepis keyakinan yang salah terhadap orang-orang yang ada di masa itu. Jadi tidak ada bahayanya, ya. Walaupun orang dalam jumlah yang banyak mengatakan ini bulan gak bagus buat menikah, terus orang bilang seperti itu, sampai dia diberitakan, dibuat media. Ya, saya pernah baca itu. Bahkan alasannya adalah alasan yang lain. Apa alasannya? Orang yang mengadakan pernikahan di bulan Muharram itu tidak pantas bersenang-senang di hari duka. Apa hari duka di bulan Muharram? Terbunuhnya cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Kalau itu kita bicara masalah kelompok yang spesifik, maka kita dapati ada suatu sekte yang sudah di-list oleh MUI, itu sekte sesat namanya Syiah. Yang mereka di bulan-bulan ini melakukan ritual ratapan yang ekstrim sampai melukai diri mereka sendiri. Ya, melukai diri mereka sendiri, meratap. Meratap di dalam Islam perkara yang diharamkan. Rasul SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khududa aw syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami mereka yang memukul-mukul pipi atau merobek-robek baju dan menyebut dengan sebutan-sebutan jahiliyah. Apa maksud dari menampar-nampar pipi dan merobek-robek baju? Meratap.
atas kematian seseorang. Ini dilarang. Menangis boleh, silakan sewajarnya. Sedih boleh, tapi meratap atau niyaha ini dilarang. Ya, meratap itu berlebihan sampai apa? Memukul-mukul pipi sendiri, apalagi pipi orang lain, tambah tidak boleh. Ini ratapan. Yang kedua, kenapa yang kemudian yang diangkat hanya Husain saja, yang mereka jadikan apa, hari duka, hari berduka. Padahal orang yang lebih baik daripada Hasan dan Husain mereka tidak peringati. Siapakah mereka? Ali bin Abi Thalib, ayah mereka berdua sendiri, yang juga mati terbunuh di bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Di bulan Ramadan oleh siapa? Ibnu Muljam. Ibnu Muljam, seorang Khawarij, membunuh Ali bin Abi Thalib dengan pembunuhan yang sadis. Mereka memperingatinya? Tidak. Ya. Nah, ini kan suatu hal yang tidak bisa dijadikan suatu dasar sebetulnya. Sehingga nggak bisa disampaikan menikah di bulan Muharram itu harusnya bersedih ya, nggak pantas bersenang-senang di bulan yang di situ ada terbunuhnya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak bisa diterima. Bahkan mengenang kematian seseorang itu termasuk daripada hal yang harus kita hindari. Namanya tajdidul huzn, memperbarui kesedihan, mengingat apa? Orang-orang yang sudah meninggal. Harusnya kita ikhlaskan, karena itu akan membawa kita kepada hal yang sedih ya, sedih, kemudian akhirnya apa? Yang lebih mengerikan, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah biarkan saja, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita ingat-ingat kembali. Kecuali mengenang kebaikan. Tapi kalau sedih, ya ini tidak boleh kita mengulang kesedihan. Tidak boleh kita mengulang kesedihan. Bukankah kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sedih dan galau. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum iqamah. Monggo, dari bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kalau tidak ada berarti sudah jelas, insyaallah kita tinggal mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.